Perkenalkan, saya atas nama Injilia Jessica Leba dengan NIM 200303024, mahasiswa Visi Prodi Sosiologi Undana semester 1 kelas A. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan review materi dasar-dasar ilmu politik karya Profesor Meriam Budiarjo bab 8 sampai bab 12 guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, saya akan menjelaskan pada bab 8, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Yang pertama, pengantar. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Yang kedua, perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk memperhatikan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi tetapi tidak terhadap warga negara itu. Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Yang berikut, negara federal. Salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Yang berikut beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Amerika dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal H276. Yang berikut beberapa macam negara federal. Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut C. V. Strong, perbedaan-perbedaan itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Negara federal seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang berikut, perkembangan konsep trias politika. Pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pemerintah juga berkecimpung di bidang yudikatif, misalnya di Indonesia dalam sengketa perumahan, dalam konflik-konflik pajak, begitu pula dalam menafsirkan undang-undang. Pemerintah juga membuat undang-undang. Oleh karena keadaan yang tersebut di atas, maka ada kecenderungan untuk menafsirkan trias politika tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan, tetapi sebagai pembagian kekuasaan. Di Indonesia tidak menganut paham
separation of power tetapi division of power. Bab 9. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Yang berikut wewenang badan eksekutif. Yang pertama, administratif. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang kedua, badan legislatif. Badan legislatif atau legislative mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislatif, atau membuat undang-undang, berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakannya kepada mayoritas dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Fungsi badan legislatif: fungsi legislatif, fungsi kontrol, dan fungsi lainnya. Yang ketiga, badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termaksud bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik. Kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi dari perkembangannya telah kita ketahui bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni tersebut tidak mungkin dipraktikkan di zaman modern karena tugas negara dalam abad ini sudah demikian kompleksnya, sehingga doktrin itu diartikan sebagai pembagian kekuasaan, artinya hanya fungsi pokoknya yang dipisahkan, sedangkan selebihnya tiga cabang kekuasaan itu terjalin satu sama lain. Bab ke-10, partisipasi politik. Yang pertama, sifat dan definisi partisipasi politik. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Yang kedua, partisipasi politik di negara demokrasi. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang biasanya diadakan yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yang kegiatan yang tidak banyak menyita waktu, dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Besar sekali jumlahnya, sebaliknya kecil sekali jumlahnya orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Yang ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter, seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui keajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat.
Yang keempat, partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Yang kelima, partisipasi politik melalui new social movements dan kelompok-kelompok kepentingan. Salah satu sebab adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntunan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Kelompok anomi. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasaan yang sama. Yang berikut kelompok non-nasional. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Yang berikut kelompok institusional. Kelompok-kelompok formal yang berbeda dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Yang berikut kelompok asosiasional, terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis dan agama. Yang berikut lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Di Indonesia, LSM sepadan dengan NSM serta kelompok kepentingannya dan dalam banyak hal terinspirasi oleh koleganya dari luar negeri. Ideologi serta cara kerjanya pun banyak miripnya. Umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Bab 11, Partai Politik. Yang pertama, pengantar. Partai politik merupakan sebagai sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Yang kedua, sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya, pada partai politik akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntunan raja. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Yang ketiga, definisi partai politik. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya. Berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material. Yang keempat, fungsi partai politik. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya
pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagian warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara yang memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Yang kelima, klasifikasi sistem kepartaian. Di atas telah dibahas bermacam-macam jenis partai. Akan tetapi beberapa sarjana menganggap perlu analisis ini ditambah dengan meneliti perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur ini dari sistem itu. Analisis semacam ini dinamakan sistem kepartaian. Pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties. Duverger mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Yang keenam, benarkah pengaruh partai politik turun? Mengapa kemunduran ini terjadi? Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan. Antara lain, partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Yang ketujuh, partai politik di Indonesia. Di Indonesia, kita terutama mengenal sistem multipartai. Sekalipun gejala partai tunggal dan dwipartai tidak asing dalam sejarah kita, sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem 3 Orsopol dapat dikategorikan sebagai sistem multipartai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998, mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multipartai tanpa dominasi satu partai. Bab 12, sistem pemilihan umum. Yang pertama, sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik, dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu single member constituency, satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Multi-member constituency, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Di samping itu ada beberapa varian seperti block vote, alternative vote, sistem 2 putaran atau two-round system, sistem paralel, limited vote, single non-transferable vote, mixed member proportional, dan single transferable vote. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem distrik. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Bagi partai politik besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distortion efek dapat meraih suara pemilih lain. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Sistem ini kurang representatif
dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. Keuntungan sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap representatif. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi. Kelemahan sistem proporsional. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain. Sistem ini mempermudah fragmentasi portal, memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai, memberikan kedudukan wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya, karena banyaknya partai yang bersaing sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen. Yang ketiga, gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dewasa ini Jerman menggabung kedua sistem dalam pemilihan umumnya. Setengah dari parlemen dipilih melalui dengan sistem distrik, yang setengah lagi dipilih dengan sistem proporsional. Setiap pemilih mempunyai 2 suara. Pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik sebagai suara pertama, dan pemilih itu memilih partai atas dasar sistem proporsional sebagai suara kedua. Negara yang melakukan sistem gabungan adalah Swedia, Italia, dan Indonesia. Yang keempat, sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1997, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dalam pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih.